Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru satu malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkannya kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa. Karena tak ada jejak atau petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hei kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh para peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tanya Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah, bagi siapapun pencurinya, kalau dalam satu hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. "Iya betul, ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas. Ketika masih menjabat, dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi," sahut lainnya. "Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban," timpal warga yang lain. Rupanya percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan mengembalikannya kepada Hasan. "Hei kawan, ini sapimu aku kembalikan, tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya, dan bilang padanya agar membatalkan niatnya.
karena sapimu kan telah kembali, kata si pencuri. Pada keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa benar? Tanya salah satu kawannya. Iya benar, alhamdulillah, jawab Abu Nawas. Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu, Abu Nawas. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya? Tanya kawannya kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ayahku membeli lagi keledai yang baru. Spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak bisa tertawa. Itu dikarenakan sang raja telah kehilangan putra yang amat dicintainya. Meskipun peristiwanya sudah berlangsung lama, namun sang raja masih memendam kedukaan. Khawatir dengan kondisi sang raja, kemudian pihak istana membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membuat raja tertawa akan diberi hadiah uang yang banyak. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat pun datang berduyun-duyun untuk mengikuti sayembara yang diadakan istana. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa membuat raja tertawa. Pernah ada seorang pelawak terkenal menghiburnya dengan cerita lucu. Akan tetapi, sang raja hanya menatapnya tanpa ada senyum sedikit pun. Kemudian disusul oleh tukang sirkus yang mencoba menghibur sang raja. Ia melakukan akrobatik yang membuat seisi istana tertawa terpingkal-pingkal. Namun di tengah suasana yang penuh gelak tawa, sang raja hanya terdiam dengan pandangan mata yang kosong. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang baru saja tiba di negeri tersebut mendengar sayembara itu. Ia pun bergegas menuju istana, mencoba keberuntungannya dengan mengikuti sayembara. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya sang raja. Nama saya Abu Nawas, Tuan Raja. Saya dari negeri Baghdad, jawab Abu Nawas. Oh, apa tujuanmu kemari? Tanya sang raja kembali. Saya membawakan daging yang bisa membuat Tuan Raja tertawa. Silahkan Tuan makan daging ini, kata Abu Nawas. Karena penasaran, sang raja mengambil daging tersebut dan segera memakannya. Ketika ia tengah mengunyah daging, sang raja tiba-tiba tertawa sampai terpingkal-pingkal. Semua orang terkejut dan bertanya, "Wahai raja, apa yang membuat Anda tertawa?" Baginda raja lalu memberitahu, "Lihatlah, dia memakai celana terbalik. Bekas pantatnya terlihat jelas di depan," kata sang raja terus tertawa. Sontak seisi ruangan istana ikut tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah kocak Abu Nawas. Rupanya saat sang raja memakan daging, Abu Nawas sengaja mempertontonkan celananya yang dipakainya secara terbalik. Akhirnya Abu Nawas pun berhak mendapat hadiah karena berhasil membuat raja tertawa. Kisah selanjutnya adalah Raja dan 5 Putra Mahkota. Alkisah, di sebuah negeri nun jauh terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Suatu hari raja tersebut berkata kepada penasehat istana bahwa dirinya sudah tak sanggup menjalankan roda kerajaan. Tapi ia bingung, dari kelima putra mahkotanya manakah yang pantas menggantikan dirinya. Lalu oleh sang penasehat istana disarankan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas, siapa Abu Nawas? Tanya sang raja. Dia adalah orang cerdik yang ada di negeri Baghdad, jawab penasehat istana.
Rupanya sang raja menyetujui usulan tersebut. Maka ia pun mengutus beberapa orang istana pergi ke negeri Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap raja yang sudah tua ini. Sang raja lalu menyampaikan maksud alasan diundangnya Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan sang raja, Abu Nawas pun bertanya, "Lalu kriteria pemimpin seperti apa yang Tuan Raja inginkan?" tanya Abu Nawas. "Tentunya yang pintar dong Abu Nawas. Dan yang lebih penting adalah harus jujur," jawab sang raja. "Oh begitu. Dari kelima putra mahkota, apakah ada yang terlihat paling pintar?" tanya Abu Nawas kembali. "Kalau soal pintar, hampir semuanya pintar-pintar Abu Nawas, sampai saya sulit membedakannya," ujar sang raja. "Baiklah, dalam hal ini berarti yang Tuan cari adalah kejujuran. Saya punya sebuah cara untuk mengetahui siapakah di antara kelima putra mahkota yang paling jujur," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dipanggilkan kelima putra mahkota tersebut. Satu persatu dari mereka lalu diberi telur beserta induk ayam. "Saya tunggu selama 40 hari. Bila di antara kalian ada yang berhasil menetaskan telur jadi anak ayam, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi raja," perintah Abu Nawas. Setelah 40 hari berlalu, para putra mahkota ini datang dengan membawa anak ayam yang masih kecil. Tapi ada salah satu dari mereka justru masih membawa sebutir telur. "Kau lihat sendiri kan Abu Nawas, semua putra mahkota pintar-pintar. Mereka berhasil menjadikan telur menjadi anak ayam. Hanya satu yang tidak berhasil, mungkin karena kurang beruntung," kata sang raja. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa rencana selanjutnya?" tanya sang raja melanjutkan. Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Tidak ada rencana selanjutnya, Paduka. Saya kira cukup sampai di sini. Tuan Raja sudah bisa menentukan manakah yang pantas menggantikan Tuan." Raja tersebut sesaat kebingungan. Bagaimana caranya memutuskan? Sedangkan yang berhasil menjalankan tugas ada 4 putra mahkota, tanya sang raja. "Begini Tuan Raja, perlu Tuan ketahui, telur-telur yang aku berikan adalah palsu. Mana mungkin bisa menetas? Bukankah yang Tuan cari putra mahkota yang jujur? Sekarang Tuan Raja bisa menilai, dari kelima putra mahkota manakah yang paling jujur," jelas Abu Nawas. Sang raja langsung kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya putra mahkota yang masih membawa telur dipilih sebagai raja pengganti dirinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah negeri Jepang ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai tentara angkatan darat. Pemuda tersebut selalu dilecehkan dan dihina oleh atasannya yang berpangkat kapten. Itu lantaran si pemuda memeluk agama Islam dan meyakini Allah sebagai Tuhannya. Suatu hari, sang kapten hendak mempermalukan si pemuda di hadapan para prajurit lainnya. Ketika mereka sedang berkumpul di lapangan, sang kapten memanggil si pemuda dan memintanya untuk memarkirkan mobil jeep miliknya. "Anak muda, kemarilah, ambil kunci ini dan parkirkan mobil jeep itu di depan," perintahnya. Mendengar perintah kaptennya, si pemuda menjawab, "Siap komandan, tapi saya tidak bisa menyetir mobil." Sang kapten sebenarnya sudah tahu kalau si pemuda tidak bisa melakukan hal itu. Tapi karena berniat mempermalukannya, ia tetap menyuruh tugas tersebut. Dengan nada mengejek, sang kapten berkata, "Katanya kamu punya Tuhan Allah. Kenapa tidak minta tolong saja kepadanya?" Karena tidak berani menolak perintah kaptennya, si pemuda kemudian mengambil kunci mobil,
dan berjalan menuju mobil jeep milik sang kapten. Saat hendak menjalankan mobil, ia berdoa kepada Allah agar bisa menyelesaikan tugasnya. Tidak disangka, pemuda Jepang yang semula mengatakan tidak bisa menyetir mobil, tiba-tiba ia dapat memarkirkan mobil jeep tersebut sesuai arahan sang kapten dengan sangat sempurna. Ketika si pemuda keluar dari mobil jeep, semua orang yang menyaksikan hal itu langsung menangis, termasuk sang kapten sendiri. Mereka seakan tak percaya dan terkejut dibuatnya. Sang kapten lalu menghampiri si pemuda dan menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Sontak hal ini membuat si pemuda merasa heran. "Bukankah ini hanya sebuah kebetulan, Komandan? Kenapa Anda sampai langsung tertarik memeluk agama Islam?" tanya si pemuda. Dengan mata berkaca-kaca, sang kapten lalu membuka kap mobil jeep miliknya. Ternyata di dalamnya tidak ada mesinnya sama sekali. Sebenarnya yang membuat semua orang terkejut dan menangis bukan karena si pemuda yang tiba-tiba bisa menyetir, melainkan mobil jeep yang dikendarainya di dalam kapnya tidak terdapat mesin. Mengetahui hal itu, si pemuda lalu berkata, "Lihatlah, inilah Tuhan yang aku layani. Tuhan yang bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang memberikan hidup kepada apa yang tidak ada." Demikianlah kisah tentara Muslim Jepang yang berhasil membuktikan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya ketika dibutuhkan. Anda mungkin berpikir, masih ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi bersama Allah semuanya bisa saja terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas Abu Nawas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai, kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledai kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya.
Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. "Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," tanya kakek tua. "Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua kembali. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini, turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring, jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Iya, benar juga. Ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi, beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas terlihat sibuk berkeliling mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan kalau cari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Mana? Coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Kurus sekali dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," pikir Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini saya sudah mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat.
biar anak domba ini menjadi gemuk, pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak domba miliknya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. Tega benar Abu Jahil. Padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Hei Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah. Saya akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah saya akan datang. Siapa saja yang diundang?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid berlalu meninggalkan Abu Nawas. Setelah mendapat undangan Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hai Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling. Kasihan sekali," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Kelihatannya sedap sekali, aku sudah tidak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualannya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang." Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab dia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tidak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai dia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya, Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Yang benar yang mana nih?" Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa saya cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada,
pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu, jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Sebab anak dombanya ada pada aku, Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tidak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas. Dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu? Tanya sang raja. Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad, jawab Abu Nawas. Apa tujuanmu datang kemari? Tanya raja itu kembali. Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana, ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan, layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu, kata sang raja membuka percakapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu, jawab Abu Nawas. Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah. Seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya.
Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir harga paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Keterlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. Tepat sekali paduka, balas Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Oh, silahkan tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.